Halo guys, selamat pagi. Udah lama aku nggak bikin vlog YouTube nih. Kali ini aku mau bikin vlog tentang masak-masak. Berbeda dengan konten-konten sebelumnya yang aku selalu menampilkan tempat-tempat wisata di Jogja dan Jawa Tengah. Untuk kali ini aku mau masak. Masak apa? Masak sayur nangka muda. Mungkin ada beberapa orang yang masih asing ya, kenapa nangka muda bisa di sayur? Bisa dong. Aku kan hidup di Jawa ya, di Jawa Tengah. Jadi dari kecil aku udah diajarin sama orang tua aku, terutama ibuku, masak apa aja yang ada di sekitar kita, termasuk nangka muda. Biasanya kan nangka dimakan kalau udah mateng gitu, rasanya manis, wangi, dan bisa untuk membuat es cendol gitu. Cuma di sini aku mau masak nangka muda. Jadi nangka yang belum masak kita cacah-cacah, terus kita rebus, kita kasih berbagai bumbu olahan, terus dikasih santan, dan rasanya gurih banget. Dan ini adalah salah satu makanan favorit yang aku suka. Nah, tadi aku udah dari pasar. Tadi di pasar Prambanan aku belanjanya, karena bumbu-bumbu dapur udah habis. Jadi aku beli beberapa, ada seperti cabai, jadi apa sih, bawang merah, ada bawang merah, terus ada cabai rawit, belinya dikit-dikit aja, karena kalau beli banyak kan aku masaknya dikit-dikit. Terus ada kecap, ada tempe, terus tadi udah beli nangka mudanya, udah dicacah-cacah dari sana. Nah, sekarang aku tinggal merebus nangka mudanya. Setelah itu aku bikin bumbu. Nah, bumbunya aku loh, bumbunya apa aja itu, semua bumbu ada mungkin ya, seperti mau bikin rendang gitu loh. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai gede itu yang berwarna merah itu yang panjang. Terus ada jahe, kunyit, enggak kunyit ya, ada jahe, lengkuas. Terus nanti aku tambahin koyoran sapi. Tahu nggak, koyoran sapi itu bagian dagingnya ada lemaknya, itu loh koyoran sapi. Itu bikin masakan jadi lebih wangi, lebih sedap. Nah, nanti bumbunya apa aja kita lihat. Yuk kita masak bareng-bareng. Pertama-tama kita siapkan cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan juga jahe. Terus kita siapkan koyoran sapi yang udah kita cuci dan kita cincang. Langsung kita ulek semua bumbu supaya halus dan merata menjadi satu. Kita ratakan sampai bumbu menjadi halus seperti ini. Nah, ini. Selanjutnya nangka muda yang udah kita cacah-cacah, kita cuci bersih, terus kita rebus. Kita tunggu sampai lunak seperti ini ya, sampai benar-benar lunak. Nah, biar nanti nggak alot kalau dimakan. Terus kita tiriskan, kita buang airnya, dan siap dimasak. Nah, sebelum masak sayur, aku mau menggoreng-goreng dulu nih yang buat lauk. Yang tadi aku udah siapin, ada ikan bandeng. Kita goreng dulu. Terus kita tuangkan minyak secukupnya saja, jangan terlalu banyak, yang penting udah cukup buat membuat ikan ini jadi tenggelam. Karena kalau kita pakai minyak banyak-banyak, takutnya kan nanti minyaknya sisa dan udah nggak kepake lagi, kan sayang ya. Dan apinya nggak usah terlalu gede, karena dia masih akan menciprat-ciprat. Langsung 4 digoreng gitu ya. Tadi aku bumbunya simpel aja, cuman bumbu yang sasetan itu, ada kan bumbu saset buat goreng ikan yang udah ada tepungnya, udah ada bumbunya ya. Pakai itu aja yang simpel. Terus kalau menggoreng ikan itu jangan terlalu banyak dibolak-balik ya, supaya nggak hancur ikannya. Aku pernah ya masak seperti ini, goreng-goreng ayam, kecipratan minyak dan itu panas banget sampai melepuh. Makanya aku sekarang kalau goreng-goreng kayak gini agak jauhan dikit. Dia tuh teksturnya itu agak lunak, jadi kalau misalkan dia belum kering terus kita balik, nanti jadinya akan pecah, akan hancur gitu.
Jadi kita diamkan saja supaya nih, aku lihatin. Ayo dong balik. Yang satu nggak mau dingin. Dan ikannya sudah matang. Sekarang kita lanjut masak sayur nangkanya. Yang kita persiapkan dulu minyak, kita panaskan, terus kita goreng-goreng bumbunya. Setelah itu baru kita rebus air. Habis itu kita masukkan bumbu yang sudah kita goreng. Setelah itu masukkan nangka muda dan juga koyoran sapi. Jadi yang pertama kita panaskan minyak dulu, nggak usah banyak-banyak minyaknya supaya kita tetap sehat. Kita goreng bumbunya dulu sampai wangi dan berubah agak layu gitu. Ini wajannya sering tak pakai jadi terlihat hitam ya. Tapi nggak apa-apa, aku suka pakai ini. Yuk kita tunggu sampai ini udah harum, udah tercium wanginya. Terus kita masukkan koyoran sapi. Kita rasakan supaya dia meresap bumbunya di koyorannya. Bentar aja ya, jangan lama-lama. Nyegerak banget ini bumbunya. Matanya tuh kena asap karena aku nggak pakai yang buat penyerap asap itu. Kita dapurnya ala kadarnya karena aku ya memang adanya kayak gini ya, kita pakai kayak gini ya. Bumbunya juga nyegerak banget di hidung. Kita lanjut merebus air. Nah, kita rebus dulu air, terserah ya, secukupnya aja. Kita rebus dulu sampai mendidih. Setelah itu nanti kita masukkan bumbunya. Dan ini airnya udah mendidih, kita lanjut aja langsung masak ya. Ini tadi bumbu-bumbu yang udah digoreng beserta koyoran sapinya, kita masukin aja ke sini. Kita aduk-aduk supaya merata. Kita langsung masukin nangka muda yang udah direbus, yang sudah ditiriskan dari tadi itu. Udah dingin ini. Nah, kita masukkan. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Ini warnanya udah mulai menguning. Tambahkan garam. Kita sesuaikan saja. Jangan lupa tambahkan santan. Aku pakainya santan kara ya ini. Dan sayurku udah mulai matang nih, warnanya udah menguning dan tercium harumnya. Terus aku bikin teh. Aku bikinnya teh tubruk tapi tanpa gula ya. Biar sehat karena aku lagi mengurangi yang manis-manis karena aku udah manis. Dan waktunya makan. Enak kan? Kelihatannya sih menggoda selera. Nih. Dan saatnya mukbang. Jadi aku masak sendiri, dimakan sendiri, dan dinilai sendiri. Kalau di sini sudah tercium ya harumnya, wanginya dari nangka muda, plus kombinasi dengan koyoran sapi, ditambah sedapnya ikan bandeng sama tahu goreng. Aku makannya ditemani dengan teh hangat yang tadi aku buat, dan aku udah cuci tangan ya. Aku makannya pakai tangan karena makan makanan masakan Jawa itu enaknya langsung pakai tangan, nggak usah pakai sendok, langsung dicicipin. Copingin ya. Nah, ini tadi kan aku nggak goreng tahu, ini tahu sisa kemarin masih ada, ya udah ambil aja. Ini aku langsung ambil koyoran sapinya ditambah dengan nangka muda yang sudah sangat empuk karena sudah kurebus selama 30 menit tadi. Ini masih panas. Masih panas guys. Yuk kita cicipin. Koyorannya itu masih kenyal, jadi dia nggak terlalu matang banget teksturnya. Cuma dari situ udah kecium harum wanginya sapi. Terus bumbu yang tadi aku ulek tuh meresep banget sama sayur nangkanya, nggak bohong-bohong ya, bener-bener meresep. Gurih. Terus tadi ikannya juga, meskipun cuma aku bumbuin pakai bumbu instan, tapi juga inilah enak lah ya, alternatif buat ya masak-masak ala-ala hidup sendiri.
mas-mas rumah tangga itu namanya, bukan bapak rumah tangga karena belum punya anak, jadi mas-mas rumah tangga. Enak lah. Siapa dulu yang masak? Ya versi-versi anak-anak muda masak sendiri daripada beli boros. Beli itu boros ya. Kalau misal uang 100.000 cuma bisa buat makan sehari dari pagi sampai malam. Kalau ini cuma modal ya nggak nyampe 50.000 lah, 40 30 udah seharian. Aku suka banget karena aroma koyoran sapi ini beda, bikin selera makan tambah meningkat, bikin nafsu makan tambah meningkat. Apalagi makannya pakai tangan, jadi nafsu makannya semakin bertambah. Nafsu makan enak. Ya, aku bikin teh hangat sengaja nggak tak kasih gula karena aku mengurangi gula. Mengurangi, bukan tidak makan gula gitu. Karena kurang setuju sih dengan orang-orang yang bilang kita sudah dewasa, udah stop makan nasi, stop makan nasi putih, stop makan gula. Buat aku enggak. Aku dibesarkan makan nasi putih. Dari kecil aku makan nasi putih, diajarkan sama orang tua makan nasi putih. Hingga saya dewasa, aku tetap makan nasi putih. Meskipun kata orang, kata penelitian nasi putih itu nggak bagus, ya bukan berarti kita tidak makan lagi nasi putih, tetapi mengurangi porsi nasi putih itu berbagus, ya enggak? Janganlah kita kayak kacang lupa kulitnya yang kita dibesarkan dari nasi terus sudah gede kita meninggalkan nasi, nggak bagus itu ya. Apalagi, dan ini juga gula aku mengurangi, aku tetap minum gula kadang aku bikin teh pakai gula cuman sedikit. Tapi hari ini aku nggak pakai gula karena semalam aku udah banyak banget makan gula. Enak, enak pakai banget, enak pol. Masakanku emang enak pol. Makanya kalian yuk main ke sini ke Jogja untuk masakin, dijamin ketagihan. Nih, koyoran itu sisa-sisa daging atau sela-sela daging yang ada di tulang, di sekitar tulang, cuman dia ada lemaknya dikit. Itu koyoran. Ada juga koyoran, ada juga koyoran yang menempel pada daging ke kulitnya itu juga enak. Biasanya dibikin buat sop atau bikin bakso, itu enak banget. Pokoknya kalau sapi itu buat campur-campuran makanan itu masakan jadi sedap. Aku itu udah gak nge-vlog tuh sekitar 2 tahunan dikarenakan kerjaan sibuk, terus males-malesan, malas mau ngedit, males mau posting. Cuman kupikir kita bertambahnya usia, apalah kita yang bisa kita bikin atau kita buat. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Ya, aku nggak sia-sia sebenarnya kerja ya, ada hasilnya. Tapi aku maunya ada tinggalan loh, gitu. Ada sesuatu yang bisa ditonton atau dinikmati di masa depan juga, nggak cuma di masa sekarang. Itu salah satunya adalah dengan YouTube, konten di YouTube, kegiatan-kegiatan apa kita videokan, kita posting di YouTube. Dengan begitu video tersebut bisa terus ditonton baik di masa sekarang maupun di masa mendatang. Misalkan 10 tahun kemudian atau 20 tahun kemudian nanti keturunan-keturunan kita bisa menonton, oh di tahun ini Mas atau Bapak bikin video-video kayak gini gitu loh, lagi zaman-zamannya. Nah di situ ada tinggalan yang bisa ditonton gitu. Berat. Pokoknya kedepannya mungkin aku akan, walaupun gak sesering dulu, tapi akan bikin video-video. Entah video apa, video jalan, video makan, video wisata, atau video lagi sama teman-teman nongkrong. Pokoknya terima kasih banget yang udah nonton.
yang udah ngikutin hari ini aku masak-masak. Besok aku bikin vlog-vlog lain lagi ya, seperti mungkin jalan-jalan, nongkrong sama temen. Terima kasih, jaga kesehatan selalu dan jangan lupa subscribe, like, and comment, di share juga ya.